daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Namun meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia materialistis, menganggap bahwa kekayaan materi adalah segalanya. Kekayaan bukanlah dengan banyaknya materi, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam orang kaya ketika kekayaannya justru mendorong orang untuk berbuat dan bersikap melampaui batas. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencela ghinan mughtiyan, yang berarti kekayaan yang membuat seseorang menjadi berlebih-lebihan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis ini menerangkan tentang istilah ghina. Lalu bagaimana dengan istilah taraf? Kita temukan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mutraf atau bermewah-mewahan selalu dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata taraf disebutkan 3 kali dalam Al-Quran dan ternyata semua bernada mengecam. Kita lihat bagaimana surat Al-Waqiah berbicara tentang golongan kiri yang merupakan penduduk neraka. Di ayat 45 surat Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat mereka, yang artinya sesungguhnya mereka sebelumnya ketika di dunia adalah orang-orang yang senantiasa bermegah-megahan. Dan secara kasat mata kita juga dapat melihat kebanyakan orang-orang yang tenggelam dengan dosa dan kemaksiatan adalah orang-orang yang terlena dengan kekayaan harta, sehingga mereka lalai bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat nanti. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kami ingin menghancurkan sebuah negeri, kami perintahkan orang-orang yang bermegah-megahan di antara mereka, sehingga mereka berbuat dosa di negeri itu. Lalu mereka berhak mendapatkan ketentuan, yakni azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini berbicara tentang sebuah sunatullah yang berlaku pada setiap kondisi yang terulang, bukan hanya pada kasus-kasus tertentu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai kata idza, yakni jika, yang berarti syarat dari sebuah proses sebab akibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa proses kehancuran sebuah negeri dimulai ketika elit masyarakatnya sudah banyak berbuat kefasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kefasikan itu bermula dari elitnya, maka akan dengan mudah menyebar, ditiru, atau ditularkan kepada seluruh masyarakat yang lainnya. Hingga pada akhirnya merajalela kemaksiatan yang berakibat pada kehancuran total semuanya. Tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa perilaku orang-orang terdahulu adalah mereka enggan melarang kemungkaran. Mereka enggan melarang kemaksiatan. Hal itu diperparah dengan kenyataan bahwa orang-orang kaya lebih suka memikirkan kekayaannya dan tenggelam dalam kemewahan yang sesaat saja, daripada melarang kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan. Dan dari sini secara umum kita bisa melihat perbedaan antara kekayaan yang terpuji dan kesejahteraan yang layak diperjuangkan dengan kemewahan dan kehidupan glamor yang tidak dipuji bahkan dikecam oleh Al-Quran, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
layak untuk direnungkan bagi kita yang sedang berjuang untuk meraih kesejahteraan, agar menyadari bahwa capaian materi yang diajarkan oleh Islam bukanlah kehidupan yang glamor dan berfoya-foya. Al-Quran yang mulia membedakan antara kekayaan yang terpuji dengan kemewahan yang tercela. Lantas, apa makna perbedaan ini? Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan manusia untuk mencari kekayaan dunia, namun bukan untuk dinikmati oleh dirinya sendiri saja, tetapi untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, diinfakkan dan disedekahkan pada hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan umat, untuk membela agama, serta tujuan-tujuan mulia lainnya. Sedangkan kekayaan yang hanya digunakan untuk berfoya-foya dan bahkan untuk menyombongkan diri adalah bencana yang hanya mencelakakan pemiliknya saja. Adalah bencana yang hanya akan mencelakakan pemiliknya saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendapatkan harta kekayaan yang penuh dengan berkah, dan semakin menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.